Selamat pagi, selamat berakhir pekan Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasihi. Kita bersua kembali pada hari ini lewat Artos edisi Sabtu 27 November 2021. Kita diizinkan berakhir pekan pada hari ini. Namun sebelum beraktivitas, kita rindu duduk bersama sekitar sabda Allah untuk disapa sebagai penuntun kita dalam beraktivitas hari ini. Mari berdoa. Di akhir pekan yang Allah telah anugerahkan bagi kami, Engkau perkenankan kami menjalani sepanjang pekan ini dalam kami beraktivitas. Kini di akhir pekan, kami tak rindu untuk disapa sabdamu, sekaligus persiapan untuk bersama-sama umat Allah menuju ke rumah-Mu yang kudus esok hari. Bersabdalah, kami tersedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, Artos edisi Sabtu 27 November 2021. Bacaan kita dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 25 sampai 33. Injil Yohanes pasal 16 ayat 25 sampai 33. Firman Tuhan. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu katakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Demikian sabda Allah. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasihi, topik kita hari ini duka cita berganti sukacita. Injil Yohanes adalah Injil terakhir yang ditulis mungkin sekitar tahun 90 Masehi. Pengarang Injil ini mungkin sudah mempelajari tulisan Matius, Lukas, dan Markus, sehingga ia memilih untuk menulis Injil dari sudut pandang yang berbeda. Lebih dari sekedar melaporkan peristiwa-peristiwa kehidupan dan pelayanan Yesus, Injil Yohanes mengutamakan arti teologis dari pelbagai peristiwa itu. Dalam Yohanes, Yesus digambarkan sebagai firman Allah yang kekal yang ada sebelum dunia diciptakan, sebagai anak Allah yang datang ke bumi dalam rupa manusia. Injil Yohanes juga unik karena kitab ini menceritakan kepada kita mengapa kitab itu ditulis. Yohanes mengungkapkan semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, duka cita berganti sukacita. Sebelum meninggalkan murid-muridnya, Yesus terus mempersiapkan mereka agar dapat memahami apa yang akan mereka alami setelah penyaliban dan kebangkitan Yesus. Ia telah mengatakan bahwa penggantinya akan segera datang, yaitu Roh Kudus yang adalah penghibur yang lain. Ketika Roh Kudus datang, Yesus tidak akan bersama-sama para muridnya lagi. Roh Kuduslah yang akan berdiam di dalam diri mereka. Namun Yesus mengucapkan kalimat yang sulit untuk mereka pahami. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Ayat 16.
Apakah yang dimaksud dengan tinggal sesaat dan berapa lama? Meski tidak paham, murid-murid tidak menanyakan itu kepada Yesus. Lalu Yesus menjelaskan bahwa suatu saat mereka akan bersedih karena kematiannya. Pada saat itu dunia di sekitar mereka akan bergembira karena musuh-musuhnya senang atas keberhasilan mereka menyalibkan Dia. Meski demikian, kesedihan murid-murid tidak akan berlangsung lama karena akan berganti menjadi sukacita. Berapa lama hal itu akan berlangsung tidaklah signifikan, karena hasilnya lah yang penting, yaitu sukacita. Untuk menggambarkan hal ini, Tuhan memakai ilustrasi kelahiran bayi. Ibu si bayi akan mengalami masa sakit ketika si bayi sedang dalam proses dilahirkan. Tetapi ketika si bayi sudah lahir, tentu sang ibu bergembira. Itulah yang dimaksud Yesus, yaitu apa yang menyebabkan duka cita akan diubah Roh Kudus hingga menjadi penyebab sukacita. Lalu apa yang membuat sukacita itu? Doa yang dipanjatkan kepada Bapa di dalam nama Yesus. Selain itu, Yesus memberi jaminan damai sejahtera karena Ia telah mengalahkan dunia. Dan itulah yang menjadi kekuatan bagi kita juga orang beriman di zaman ini. Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Allah, bila kadang-kadang kita mengalami sesuatu yang membuat kita bimbang atau tidak memahami Alkitab Allah, ingatlah bahwa ada penghibur yang akan menguatkan kita. Ingatlah bahwa ada Yesus yang akan mendoakan kita juga, serta ada Bapa yang mendengarkan doa. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, suatu kebahagiaan, suatu sukacita yang kami rasakan, penguatan dari sabdamu bahwa Kristus akan pergi, namun ada penghibur yang lain, itu Roh Kudus, untuk menuntun membimbing kami menjalani, melakoni hidup yang Allah anugerahkan, baik di tengah persekutuan, di tengah keluarga, di tengah usaha, di tengah pekerjaan, anak cucu kami, orang-orang tua kami, para lansia. Kami percaya bahwa Allah tidak pernah membiarkan ada roh penghibur. Pun pula umat Tuhan, kaum keluarga yang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, baik yang terawat di rumah mereka masing-masing maupun di rumah sakit, bahkan dalam proses pemulihan. Kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami seorang diri. Pemerintah, bangsa, negara kami selalu kami doakan, dari pusat sampai ke pelosok-pelosok. Tuhan berkenan memberkati dengan hikmat sehingga bangsa ini senantiasa takut pada Allah dan bersama-sama mengusahakan kesejahteraan, kemakmuran bangsa ini. Kami mengucap syukur kepada Allah bahwa Tuhan telah menyertai kami selama sepekan, dan jika Allah berkenan, esok kami akan menuju ke rumah Kudus untuk memuji, memuliakan nama-Mu dalam seluruh persekutuan. Ini doa kami, pengharapan kami, dengarkanlah. Karena semua ini kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini di akhir pekan, Sabtu 27 November 2021. Mari isi pekan ini dengan suatu sukacita. Yakinlah bahwa kita didampingi, dituntun, dijaga oleh Allah Roh Kudus. Selamat pagi, salam sehat, tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan saling memedulikan satu terhadap yang lain. Selamat pagi, salam sehat, Tuhan beserta kita. Amin.